Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alex Rida Pertama. Di sini saya akan menerangkan tentang apa yang telah saya kerjakan pada soal pendahuluan modul 2. Pertama, kita masuk ke usernya terlebih dahulu untuk masuk ke database-nya. Lalu, soal pertama adalah kita memasukkan data-data pada tabel yang telah ada pada database-nya. Di sini saya akan memberi data pada tabel pegawai dengan cara pertama insert all, lalu masukkan datanya pada into. Tabelnya adalah pegawai 07029 yang mewakili atributnya ada ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Dengan cara valus ini ID pegawainya, lalu Bejo ini adalah nama depannya, Superjo adalah nama belakangnya, dan tanggal lahirnya. Untuk mengisinya, pertama adalah to date dalam kurung petik tanggal 1 bulan 10 tahun 1998, dan DTMB ini adalah format dari tanggalnya, hari, bulan, dan tahun. Setelah itu Bobo adalah sebagai alamatnya, 69198 adalah sebagai kode posnya, dan 123456789 ini adalah untuk nomor teleponnya. Lalu kita beri data lagi dengan cara sama, yaitu pegawai 07079 yang akan diisi atributnya adalah ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Cara mengisinya adalah dengan valus dalam kurung 2 adalah sebagai ID pegawainya, Budi sebagai nama depannya, Subakti sebagai nama belakangnya, tanggal lahirnya adalah to date tanggal 25 Januari tahun 1997, alamatnya ada di Madura, kode posnya 6971, dan nomor teleponnya 234567891. Lalu kita isi lagi datanya, data ketiga, dengan caranya masih sama, into pegawai 07029, atributnya ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan juga nomor telepon. Kita isi ID pegawainya 3, nama depannya Bakti, nama belakangnya Subakti, tanggal lahirnya tanggal 8 bulan Januari tahun 95, alamatnya di Sidoarjo, kode posnya 6916, nomor teleponnya 345678912. Lalu kita isi lagi datanya, into pegawai 07029 yang akan diisi atributnya ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan juga nomor telepon. Kita isi dengan data 4 sebagai ID pegawai, yang ini sebagai nama depan, yang ini sebagai nama belakang, dan tanggal lahirnya adalah tanggal 6 bulan 11 tahun 98, alamatnya Rungkut, kode posnya 67911, dan nomor teleponnya 456789123. Lalu kita isi lagi terakhir sama juga, into pegawai 07029 yang akan diisi atributnya adalah ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan juga nomor telepon. Yang kita akan isi 5 sebagai ID pegawai, ini sebagai nama depan, pertama nama belakangnya, dan tanggal lahirnya tanggal 31 bulan 5 tahun 98, alamatnya Sukolilo, 6901 adalah kode posnya,
56789123 adalah nomor teleponnya. Lalu setelah kita selesai mengumpulkan datanya, kita beri perintah select satu from dual, dan setelah terisi akan selesai. 5 row telah terbuat. Ini salah ya. Lalu kita isi data untuk tabel pelanggan, caranya sama, insert all. Lalu yang kita isikan datanya adalah into tabel yang diisikan adalah pelanggan 07029 yang atributnya ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan juga nomor telepon. Kita isi satu ID pelanggannya, Tommy adalah nama depan, Maulana nama belakang. Kita isi tanggal lahirnya 31, tanggal 31 bulan 10 tahun 98, alamatnya Lombok, kode posnya 6919, nomor teleponnya 123456789. Kita isi lagi datanya, caranya masih sama. Into tabel yang dituju adalah pelanggan 07029 yang berisi atributnya ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan juga nomor telepon. Kita isi valuesnya, isinya adalah 2 sebagai ID pelanggan, nama depannya Indah, nama belakangnya Loka ini, dan tanggal lahirnya adalah tanggal 25 bulan 1 tahun 99. Alamatnya Madura, kode posnya 6971, dan nomor teleponnya 234567891. Lalu kita isi lagi into tabelnya pelanggan 07029 yang atributnya yang kita isi ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan juga nomor telepon. Kita isi 3 untuk ID pelanggannya. Abdul adalah nama depannya, Fala adalah nama belakangnya, tanggal lahirnya 8, tanggalnya 1 adalah bulannya, dan tahun 94. Yang beralamatkan Sidoarjo, kode posnya 6916, nomor teleponnya 345678912. Lalu kita isi lagi into pelanggan 07029 yang kita isi atributnya adalah masih sama, ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan juga nomor telepon. Kita isi 4 sebagai ID pelanggan, Reno sebagai nama depan, Baidila sebagai nama belakang, dan kita isi tanggal lahirnya adalah tanggalnya 6, 11 bulannya, tahunnya 98. Yang beralamatkan di Jupiter, kode posnya 6911, dan nomor teleponnya 456789123. Lalu kita isi lagi datanya dengan caranya masih sama, into pelanggan 07029 yang kita isi atributnya adalah ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan juga nomor telepon. Yang akan kita isi 5 sebagai ID pelanggan, Harisar sebagai nama depan, nama belakangnya Soehartono, dan kita isi tanggal lahirnya tanggal 31 bulan 5 tahun 98 yang beralamatkan di Pluto, kode posnya 6901, dan 567891134 adalah nomor teleponnya. Lalu setelah selesai kita beri perintah select 1 from 2 lagi. Lalu kolomnya telah terbuat. Lalu kita beri data pada tabel kurir dengan cara insert all into tabelnya adalah tabel kurir 01029 yang kita isi atributnya dalam tabel kurir adalah ID kurir, nama perusahaan, dan juga nomor telepon. Kita isi 1 sebagai ID kurir, Indomaret sebagai nama perusahaan, nomor teleponnya 123456789. Lalu kita isi data lagi
caranya sama, into kurir tabelnya 07029, yang kita isi adalah ID kurir, nama perusahaan, nomor teleponnya. Yang kita isi 2 sebagai ID kurir, Alfamart adalah nama perusahaan, nomor teleponnya adalah 234579891, dan kita isi lagi caranya sama, into tabelnya, dan yang diisi untuk atributnya adalah ID kurir, nama perusahaan, nomor telepon, yang akan kita isi menjadi 3 sebagai ID kurir, Giant sebagai nama perusahaannya, 345678912 adalah nomor teleponnya. Lalu kita isi lagi, masih sama caranya, into tabel yang akan diisi dan atribut yang diisinya adalah ID kurir, nama perusahaan, nomor telepon, yang akan kita isi menjadi ID kurirnya 4, Transmart nama perusahaannya 456789123 adalah nomor teleponnya, dan kita isi lagi untuk data pada kurirnya, itu tabel kurir 07029, yang kita isi atributnya ID kurir, nama perusahaan, dan juga nomor telepon. Kita isi 5 adalah ID kurirnya, Superindo adalah nama perusahaannya, 567891134 adalah nomor teleponnya. Lalu kita isi select satu from dual untuk selesai. Lalu tabelnya telah terisi. Lalu kita isi tabel pemasok dengan caranya sama, insert all. Yang dituju adalah pada tabel pemasok 07029. Atribut yang akan diisi adalah ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, dan juga nomor telepon. Kita isi dengan cara valus, dan 1 adalah ID pemasoknya, Distri Indomaret adalah nama perusahaannya, Lombok adalah alamatnya, kode posnya 6919, dan nomor teleponnya 1256789. Lalu kita isi lagi datanya, into tabel pemasok 02029. Atribut yang diisi adalah ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, juga nomor telepon. Kita isi 2 adalah ID pemasoknya, nama perusahaannya Distri Alfamart, alamatnya Madura, kode posnya 6971, dan nomor teleponnya 234567891. Lalu kita isi lagi datanya, into pemasok 07029, atributnya ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, dan juga nomor telepon. Yang kita isi adalah 3 adalah untuk ID pemasoknya, Distri Giant adalah nama perusahaannya, Sidoarjo adalah nama alamatnya, kode posnya adalah 6916, nomor teleponnya 345678912. Lalu kita isi lagi datanya, untuk pemasok 02029, ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, nomor telepon. Kita isi 4, Distri Transmart Jupiter 6911, dan juga nomor teleponnya. Lalu untuk kita isi lagi, masih sama caranya, yang diisi ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, dan nomor telepon. 5 ID pemasoknya, nama perusahaannya Distri Superindo, alamatnya Pluto, kode posnya 6901, nomor teleponnya 567891234. Setelah selesai, kita isi lagi, select satu from dual, dan titik koma. Lalu tabel telah terisi. Lalu kita isi data pada tabel kategori dengan cara insert into kategori. Tabelnya yang dituju adalah kategori 07029 dengan atribut ID kategori, nama kategori. Kita isi 1 adalah ID kategori, makanan adalah nama kategorinya. Setelah selesai, telah terbuat, lalu kita insert lagi pada insert data pada tabel kategori 00029, yang atribut kita isi adalah ID kategori dan juga nama kategori. Kita beri 2 untuk nama ID kategorinya, minimum untuk nama kategorinya. Lalu kita isi lagi data pada tabel kategori 00029, yang atribut kita isi adalah ID kategori, nama kategori, 3 untuk ID kategorinya, buatan sayur untuk nama kategorinya.
dan kita insert lagi datanya pada tabel kategori 0029 yang kita isi adalah ID kategori dan juga nama kategori, 4 sebagai ID kategori, elektronik sebagai nama kategorinya, dan kita berikan data lagi pada tabel kategori 009 yang kita isi adalah ID kategori, nama kategori, 5 adalah ID kategorinya, dan baju adalah nama kategorinya. Setelah itu kita insert data pada tabel produk. Caranya juga sama, insert all, lalu ditunjukkan pada tabel produk 07029 yang atribut yang nanti kita isi adalah ID produk, ID pemasok, ID kategori, nama produk, harga satuannya, dan stok produknya. Lalu kita isi satu nama ID produknya, ID pemasoknya satu juga, ID kategorinya satu, nama produknya adalah Indomie, harga satuannya 2500, dan stok produknya ada 50. Lalu kita isi lagi data, masih sama, untuk produk, ID pemasok, ID kategori, nama produk, harga satuan, dan stok produk kita isi 2 untuk ID pemasok, 2 untuk ID kategori, 2 untuk ID kategorinya, dan nama produknya adalah Marimas, harga satuannya 2000, stoknya 40. Kita isi lagi, tabelnya masih sama, yang kita isi ID produk masih sama juga, ID produk, ID pemasok, ID kategori, nama produk, harga satuan, dan stok produknya. Yang kita isi ID kategori, ID pemasoknya 3, ID kategorinya 3, ID pemasoknya juga 3, namanya adalah, nama produknya Jago, harga satuannya 5000, stoknya adalah 100. Lalu kita isi lagi masih sama dalam tabel produk 0009 yang kita isi atributnya adalah ID produk, ID pemasok, dan juga ID kategori, nama produk, harga satuan, dan stok produk. Kita isi 4 sebagai ID produk, 4 sebagai ID pemasok, 4 sebagai ID kategori, Samsung sebagai nama produk, harga satuannya adalah 8 juta, stok produknya ada 35, dan kita isi lagi tabel produknya yang diisi atributnya adalah ID produk, ID pemasok, ID kategori, nama produk, harga satuan, dan juga stok produk yang kita isi 5 sebagai ID pemasok, 5 sebagai ID kategori, dan juga 5 sebagai ID produk. Nama produknya adalah Supreme, harga satuannya 35.000, stok produknya ada 95. Setelah itu kita select satu form dual, lalu tabel telah terbuat. Lalu kita isi data pada tabel pemesanan. Caranya masih sama, insert all, yang dituju adalah tabel pemesanan 0029 yang beratribut yang diisi nanti adalah ID pemesanan, ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, dan harga total. Yang kita isi satu adalah ID pemesanan dan ID pelanggannya 1, ID pegawainya 1, ID kurirnya 1, tanggal pemesanannya 1, tanggal 1 bulan 1 tahun 2017, dan tanggal pengirimannya 2 bulan 1 tahun 2017, alamatnya Bobo, harga totalnya 6.000. Sama juga untuk data yang kita isikan lagi yang atributnya ID pemesanan, ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, harga total. Yang kita isi 2 ID pemesanan, 2 ID pelanggan, 2 ID pegawai, 2 ID kurir, tanggal pemesanannya tanggal 2 bulan 2 tahun 2017, dan tanggal pengirimannya tanggal 3 bulan 2 tahun 2017, alamatnya Gungkut, dan harga totalnya adalah 50.000. Lalu kita isi lagi datanya pada tabel pemesanan 009 yang kita isi atributnya adalah ID pemesanan, ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, harga total. Yang kita isi 3 sebagai ID pemesanan, ID pelangganan juga 3, ID pegawainya 3,
dan juga ID kurnya juga 3, tanggal pengirimannya, tanggal pemesanannya adalah 3, tanggal 3 bulan 3 tanggal 2017, dan tanggal pengirimannya tanggal 4 bulan 3 tahun 2079, alamatnya Sukilolo, harga totalnya 53.000. Lalu kita isi lagi pada tabel pemesanannya, yang diisi ID inputnya adalah ID pemesanan, ID pelanggan, ID pegawai, dan juga ID kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, dan juga harga total. Yang kita isi adalah pemesanan sebagai 4 sebagai ID pemesanan, ID pelanggannya juga 4, ID pegawainya juga 4, ID kurirnya juga 4. Tanggal pemesanannya tanggal 4 bulan 4 2017, dan tanggal pengirimannya tanggal 5 bulan 4 tahun 2017. Alamatnya Sukilolo, harga totalnya 100.000. Kita isi lagi pada tabel pemesanan 0209, atributnya ID pemesanan, ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir, dan juga tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, harga total. Yang kita isikan adalah 5 sebagai ID pemesanan, 5 sebagai ID pelanggan, ID pegawainya juga 5, ID kurir juga 5. Tanggal pemesanannya tanggal 5 bulan 5 tahun 2017, dan tanggal pengirimannya adalah tanggal 5 bulan 6 tahun 2017. Alamatnya Sukilolo, harga totalnya 2.500. Lalu kita isi data pada tabel terakhir, yaitu tabel pemesanan, tabel detail pemesanan. Dengan caranya sama, insert all. Tabel yang dituju adalah detail pemesanan yang atributnya ID produk, ID pesanan, jumlah, dan diskon. Kita isi 1 sebagai ID produk, 1 sebagai ID pemesanan, jumlahnya juga 1, diskonnya 10. Lalu kita isi lagi ID produk, ID pemesanan, jumlah, dan juga diskon, yang datanya 2 ID produk, 2 ID pemesanan, 2 jumlah, dan diskon 20. Kita isi lagi datanya pada detail pemesanan, ID produk, ID pemesanan, jumlah, dan diskon, yang berisi 3 ID produknya dan 3 ID pemesanan, jumlahnya 3, dan diskonnya 30. Kita isi lagi pada tabel detail pemesanan, atributnya ID yang kita isi adalah ID produk, ID pemesanan, jumlah, dan juga diskon. Yang kita isikan 4 sebagai ID produknya, ID pemesanannya 4, jumlahnya 4, dan diskonnya 40. Kita isi lagi tabel detail pemesanannya, yang kita isikan ID produk, ID pemesanan, jumlah, dan juga diskon. Yang kita isi adalah 5 ID produknya, 5 ID pemesanan, jumlahnya 5, diskonnya 50. Lalu adalah soal nomor 2, yaitu mengupdate 2 record nama depan dan juga nama belakang pada tabel pegawai. Pertama, kita tampilkan tabel yang ingin diupdate terlebih dahulu dengan cara select bintang from tabelnya adalah tabel pegawai 02029. Setelah itu, ini adalah tabel data tabel sebelum kita ubah. Lalu kita ubah caranya dengan update tabel yang akan kita update adalah pegawai 02029. Kita set nama depannya adalah Kim dan nama belakangnya adalah Jisoo, yang ID pegawainya berada adalah 1. Lalu setelah selesai update kolom telah terupdate, lalu kita update lagi tabel pegawai 02029. Kita set nama depannya Lee dan nama belakangnya Kurniawan. Pada ID pegawainya adalah 2. Tabel telah terisi. Setelah itu kita akan memastikan updateannya dengan melihat select bintang from pegawai 02029 tabelnya. Kita lihat telah berubah, ID pegawainya 1 telah menjadi Kim Jisoo,
dan yang kita ubah untuk ID pegawainya adalah Lee Kurniawan. Setelah berubah, lalu kita berada pada nomor 3, yaitu menghapus 2 record pada tabel detail pemesanan. Pertama, kita tampilkan dulu tabel detail pemesanannya. Caranya masih sama, select bintang from tabel detail pemesanannya, lalu akan terisi, lalu akan menampilkannya. Ini adalah sebelum kita rubah, dan kita rubah dengan menghapus. Caranya adalah delete from tabel, nama tabelnya adalah detail pemesanan 0029. Yang kita hapus adalah ID produk 4. Kolom telah terhapus, lalu kita hapus juga ID produk 5. Lalu kita lihat, caranya masih sama, select bintang from tabelnya adalah detail pemesanan 02029. Lalu setelah bisa kita lihat ID produk 4 dan 5 telah terhapus, yang ditampilkan hanya 1, 2, 3. Lalu halaman adalah buatlah query di mana menampilkan kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dari setiap pegawai yang nama depannya memiliki huruf A dan mempunyai nama belakang E semua dengan ID pegawai kurang dari 5. Caranya adalah dengan memberikan perintah select kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir from pegawai 02029, yang dimana nama depan akan sama seperti %A dan %E untuk semuanya, dan nama belakangnya like %E, dan ID pegawainya kurang dari 5. Lalu ini adalah hasilnya. Itu saja pengerjaan dari soal pendahuluan modul 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.